Pernah nggak ketemu motor ini? Ya, kalau ketemu motor ini, khususnya di lampu merah, biasanya pengemudinya akan selalu tancap gas dan ugal-ugalan sampai gigi 3 aja. Dengan aksi-aksi heroik pengendara motor ini, akhirnya motor ini sering mendapatkan julukan ugal-ugalan doang, ngebut kagak. Motor apa itu? Ya, itu adalah motor KLX 150. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chain. Motor ini adalah jenis motor trail yang sering digunakan untuk menerabas jalan-jalan jelek dan digunakan untuk bermain lumpur. Namun, karena motor ini sebenarnya punya bentuk trail, selain dipakai terabas, sebenarnya motor ini juga bisa dimodif dengan gaya ala-ala supermoto. Biasanya hanya tinggal diganti shock depan upside down, velg jari-jari ukuran 14 atau 15, dan ban bulat. Motor ini langsung berubah bentuk menjadi supermoto. Sebenarnya motor ini bagus sih untuk daily use atau hal-hal ekstrim seperti terabas, atau mau balap-balapan di sirkuit dengan gaya ala-ala supermoto. Cuman oknum-oknumnya aja yang membuat image motor ini kurang bagus. Ayo duluan aja kawan, ntar aku nyusul. Sebenarnya motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009. Motor ini diluncurkan Kawasaki karena Kawasaki melihat segmen off-road yang masih belum ada pesaingnya secara langsung saat itu. Untuk generasi pertamanya, KLX hanya tersedia dengan mesin 4 tak 150 cc berpendingin udara, tenaga maksimumnya 11,5 dk pada 8000 rpm, dan torsi maksimum 12 Nm pada 6500 rpm. Dan ide awalnya motor ini berbasis KLX 140. Namun KLX 150S memiliki ban yang lebih kecil untuk kategori motor trail, yaitu 19 inch di depan dan 16 inch di belakang dibandingkan dengan biasanya yaitu 21 inch di depan dan 18 inch di belakang. Walaupun begitu, tapi di motor ini sudah menggunakan shock depan teleskopik dan monoshock sistem unitrack di belakang. Untuk motor generasi ini, ya bisa dibilang ini adalah motor yang cukup sederhana. Sederhana banget malah. Kalau mau lihat betapa sederhananya motor ini, lihat aja speedometernya. Benar-benar sederhana sekali. Tapi walaupun sederhana, motor ini sangat laris di pasaran. Ya, karena tidak ada pesaingnya motor ini, maka motor ini sangat laris. Karena sangat laris, akhirnya setahun berikutnya Kawasaki meluncurkan versi supermoto dari KLX 150 dengan nama Kawasaki D-Tracker 150. Jika dibandingkan KLX 150, perubahan yang diperlihatkan pada D-Tracker 150 hanya berfokus untuk mengakomodir ban jalan berukuran 14 inch di depan dan belakang. Selain itu, Kawasaki juga melakukan perubahan gear set yang lebih berat, yang mana di motor versi D-Tracker menggunakan gear 41/14 kalau di KLX 44/14. Ini dilakukan oleh Kawasaki untuk membuat motor ini memiliki napas lebih panjang dan lebih sip dibejak di putaran menengah ke atas. Ayo. Kemudian shock depan juga dirubah dari versi KLX-nya, yang mana di versi D-Tracker motor ini menggunakan upside down berukuran 35 mm. Selain itu, rangka dan mesin masih sama dengan KLX 150. Tapi motor D-Tracker ini sebenarnya nggak selaku KLX. Mengetahui hal itu, akhirnya Kawasaki memberikan penyegaran kembali di motor KLX pada tahun 2013. Satu-satunya hal yang kelihatan jelas perubahan dari motor ini adalah velgnya. Di motor ini sudah menggunakan velg ukuran 21 inci di depan dan 18 inci di belakang. Dan motor ini secara resmi diberi nama KLX 150L. Dengan velg dan ban yang begitu besar, ini otomatis akan membuat ground clearance menjadi lebih tinggi dan menjadikan motor ini menjadi motor off-road tulen. Kemudian selain ban, hal mencolok lainnya yang berubah dari motor ini adalah knalpotnya. Di motor ini sudah menggunakan desain knalpot baru. Untuk desain knalpot ini bukan hanya sekedar untuk estetika aja, karena Kawasaki membuat desain begini agar bisa lolos uji emisi Euro 3. Motor ini sebenarnya sudah cukup keren dan sekali lagi di pasaran laris manis juga. Kemudian, dengan selalu laris manisnya motor ini di pasaran, Kawasaki akhirnya mengeluarkan generasi kedua dari motor ini pada tahun 2015. Untuk generasi ini, Kawasaki memberikan 4 varian yang berbeda nih. Yang pertama ada New KLX 150, ini adalah versi standarnya. Kemudian ada New KLX 150L, KLX 150BF, dan KLX 150BF SE. Walaupun variannya beda-beda, namun keempat varian tersebut semuanya menggunakan rangka baru, bodi baru, desain lampu depan baru, dan yang pasti panel instrumennya sudah ada indikator bensin. Jadi udah anti mogok-mogokan lagi dah ini motor karena kehabisan bensin. Namun khusus untuk varian Kawasaki KLX BF SE, Kawasaki menambahkan aksesoris tambahan seperti handguard, engine guard, frame guard, dan pelek berwarna hitam. Kemudian di tahun yang sama, Kawasaki juga mengeluarkan D-Tracker Gen 2.
Untuk versi D-Tracker ini terbagi menjadi dua varian, yaitu Kawasaki D-Tracker 150 dan D-Tracker 150 SE. Dan keduanya, untuk motor ini sudah menganut ban berukuran 17 inci. Tapi selain ban, gearnya juga berubah di motor ini, yang sebelumnya hanya 45/14, sekarang menjadi 52/14. Jadi motor ini udah nggak ngempos lagi lah intinya. Untuk sisi pengereman juga mendapatkan upgrade di motor ini, yang mana motor ini sudah menggunakan cakram semi floating dengan ukuran 300 mm di depan dan 220 mm di bagian belakang. Selain itu, ya sama aja kayak KLX 150. Oh iya, di awal video saya sempat menyinggung, motor ini ugal-ugalan doang, kenceng kagak? Ya sebenarnya ini adalah bukan motor yang kencang, mengingat kegunaan motor ini adalah off-road. Maka dari itu, motor ini hanya memiliki torsi yang besar di bawah. Ya ini untuk kegunaan rabas lumpur dan naik-naik ke gundukan. Tapi walaupun motor ini keren, cuman ya itu sayangnya penggunanya seakan-akan memberikan pandangan negatif ke motor ini. Gini ya, ini cerita pribadi saya. Saya kan tinggal di sekitaran Sentul Selatan, dan kalau Sabtu atau Minggu pagi banyak banget motor beginian yang mau main terabas di Hambalang. Dan ketika habis lampu merah, mereka semua ugal-ugalan banget dan merasa yang memiliki jalanan. Itu kalau pagi ya. Kalau sehabis mereka main terabas, biasanya kan tuh sore mau ke maghrib ya. Motor-motor tersebut biasanya sudah mulai kelihatan lagi tuh di jalanan dengan bodi penuh dengan lumpur. Namun mereka mengendari motor tetap sama seperti di pagi hari, yaitu ugal-ugalan. Dan ini lebih parah nih, karena ini diperparah dengan biasanya tidak ada lampu depan atau belakang. Jadi udah ugal-ugalan nggak ada lampunya lagi, kan merepotkan banget. Hal seperti inilah yang membuat motor ini mendapatkan pandangan negatif. Ya walaupun hal ini tidak dilakukan oleh semua user KLX sih, tapi ya tetap aja yang melakukan hal ini menjadikan KLX mendapatkan pandangan negatif dan mendapatkan julukan ugal-ugalan doang kenceng kagak. Woi, kok nyusul lagi saya? Bagaimana nih menurut kalian? Apakah user KLX begini juga di tempat kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.